Dan itu juga karena kebetulan Pak, kan followers kita tuh kebanyakan anak muda lah yang mungkin nanti bakal menonton itu, karena dan kita juga lihat kalau dari data KPU bahwa hampir 50% lebih pemilih untuk Pilkada Garut itu berasal dari generasi milenial dan generasi Z lah. 55. Untuk Gen Z ini juga mungkin ada yang baru pertama kali nih sekarang dia ikutan untuk menentukan pilihan pilkada untuk tuh kan. bupati itu siapa gitu kan. Pasti wah, kumaha yeuh, banyak lah, makanya kenapa kita juga ingin wejangan atau masukan dari Bapak gitu untuk mereka itu memilih itu harus yang seperti apa sih gitu kan, kayak gitu. Karena pasti untuk mengenal mungkin tidak terlalu semua ya Pak ya mengenal. Ya. Tapi kalau untuk Dr. Helmi mungkin orang mengenal oh dia adalah wakil bupati sebelumnya gitu kan, yang lain kan kita tidak tahu juga bagaimana sih cara mereka memperkenalkan diri gitu kan, karena secara platformnya juga misalnya kurang, makanya kita sediakan si Garut Memilih ini gitu loh Pak. Mungkin bisa diberikan sama Bapak tamun kudu kieu yeuh yang pemimpin teh atau seperti apa gitu kan. Apakah latar belakang Kita Garut ini, saya 10 tahun tidak menunjuk yang lain. Baru saya yang mendapatkan pensiun. 10 tahunnya lagi tidak ada yang purna dengan baik. Kehidupan manusia itu kita banyak kesalahan. Saya pun banyak kesalahan. Nah, Garut punya persoalan yang harus diselesaikan dalam 10 tahun ke depan menuju 2045. Kenapa? Karena kita ini gagal, negara ini gagal. Pak Jokowi JK 2014 janji pertumbuhan ekonomi 7. Sekarang hanya 5, kalau Covid kan ada yang minus juga 2. Kita tidak berkembang. Investasi juga berhubungan Garut saya. Saya itu ingin ada pabrik-pabrik di sini ya. Ada. Nah, sekarang ini ke milenial ya. Mencari pemimpin itu adalah sesuatu yang bisa memberikan dampak terhadap ekonomi Garut. Terhadap apapun, transaksi apapun di Garut. Mau restoran besar, mau franchise, mau apa, warung kopi di mana, bergulir uang itu. Nah, di antara bergulirnya ekonomi di Garut, pasti ada yang tidak kebagian. Maka diadakan perlindungan sosial. Nah, perlindungan sosial itu ada dari program manapun. Nah, pikiran-pikiran itu harus ada bahwa sekarang ini susah pekerjaan. Pekerjaan susah. Orang tua kita juga pendapatan juga pas-pasan, susah sekolah untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Yang ketiga, sirkulir ekonominya, ekonomi inklusif di kita itu kan belum baik. Nah, inilah pemimpin ke depan itu bukan ada baligonya gede. Saya sudah keliling. Saya ini kepada para calon bupati ya, kurang respon masyarakat. Ya. Kurang respon. Wah, Pak cenah mah kayaknya. Bukan aja. Mungkin yang tidak suka sama saya pun Pak. Kurang mah lebih halus di Parudi nyapanya. Wah, mereka lebih bagus dari kita. Artinya tidak dikenal Pak. Jadi hubungan yang sekarang ini ya, mungkin saya ini maaf ya, saya mungkin sekarang ini kos politik menjadi tinggi bagi para calon politik yang akan maju di pilkada. Tapi kalau mengatakan, saya punya duit banyak, saya punya money politik, lo tidak bisa. Ya itu adalah kekuatan individu, datang kemana-mana, tidak bisa lah Pak. Saya aja sekarang, ini saya ngerti. Ketika misalnya karena istri saya adalah ketua Nasdem, mau berkoalisi, saya juga mungkin berhitung karena sudah jadi anggota DPRD. Ada risiko, saya aja tidak berani